Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama saya Arya Widyatanaya Wahyudi Dan saya Hana Nuraini dari Kuartir Cabang 1101 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menyampaikan isi materi tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja nomor 005 tahun 2017. Putusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 005 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Penegak. Pendahulu, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum usia muda, guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, serta membangun dunia yang lebih baik. Maksud disusun petunjuk penyelenggaraan ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman dalam membentuk dan mengelola Dewan Kerja Pramuka yang lebih sistematis dan menargetkan. Bab 3. Kewenangan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja. Kewenangan Dewan Kerja merupakan bagian integral dari Kuartir yang berkewenangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pendidikan yang bersifat melaksanakan fungsi dan tugasnya yang bersifat kolektif dan kolegial. Bab 4 terdapat 2 poin, yaitu fungsi dan tugas pokok. Fungsi yaitu melaksanakan keputusan musyawarah dan sidang paripurna, mengelola program pembinaan dan kegiatan pramuka sebagai penghubung antara pramuka penegak dan pramuka. Tugas pokok melaksanakan keputusan Muspanitra, memberikan bimbingan kepada Dewan Kerja, melakukan koordinasi dan konsultasi Dewan Kerja. Bab 5 yaitu tanggung jawab dan laporan. 1. Tanggung jawab. Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan kepada Muspanitra dan Kuartir. 2. Laporan, yaitu Dewan Kerja memberikan laporan atas kegiatan yang dilaksanakan. Bab 6. Hubungan Dewan Kerja, yaitu 1. Hubungan Dewan Kerja dengan Kuartir. 2. Hubungan antar Dewan Kerja yang bersifat normatif, koordinatif, dan konsultatif. 3. Hubungan antar Dewan Kerja dilakukan atas sepengetahuan Kuartir. 4. Dewan Kerja dapat bekerja sama dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka. Bab 7. Masa Bakti. 1. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti Kuartir. 2. Sebelum Dewan Kerja, hasil Muspanitra disahkan melalui surat keputusan Kuartir, maka pengurus Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra tetap menjalankan fungsi dan tugas. Bab 8 terdapat 4 poin, yaitu 1. Struktur organisasi Dewan Kerja yang mengikuti perorganisasian Kuartir. 2. Struktur kepengurusan Dewan Kerja. 3. Komposisi kepengurusan Dewan Kerja dan pembidangan dalam Dewan Kerja. Bab 9. Pembagian tugas dalam Dewan Kerja. 1. Ketua mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai 1. Memimpin Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. 2. Penghubung antara Dewan Kerja dengan Kuartir. 3. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja. 2. Wakil Ketua mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab, yaitu 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya. 2. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir dengan mandat Ketua. 3. Sekretaris mempunyai tugas pokok
fungsi yaitu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja. 2. Tugas bidang dalam Dewan Kerja adalah sebagai berikut. 1. Bidang kajian kepramukaan, yaitu memikirkan, merencanakan, mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pramuka pandega secara konsepsional. 2. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada kuartir maupun wadah pembinaan pramuka penegak dan pandega. 2. Bidang giat, yaitu memikirkan, merencanakan, mengorganisasikan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan kepramukaan. 11. Sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja. 1. Sistem administrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi kuartir. 2. Sistem administrasi internal Dewan Kerja meliputi A. Persyaratan internal Dewan Kerja dan kuartir, B. Persiapan surat menyurat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Dewan Kerja maupun pramuka penegak dan pramuka pandega. 3. Dewan Kerja melalui ketua dan wakil ketuanya turut serta dalam penyusunan anggaran kuartir yang berhubungan dengan pramuka penegak dan pramuka pandega. Bab 12. Keuangan Dewan Kerja. 1. Dana yang didapat oleh atau dialokasikan kepada Dewan Kerja untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dengan mengikuti sistem keuangan yang berlaku di kuartir. 2. Sumber keuangan Dewan Kerja diperoleh dari 1. Alokasi dana kuartir, 2. Usaha dana Dewan Kerja, 3. Iuran beserta kegiatan. 3. Kegiatan usaha dana Dewan Kerja dilakukan atas persetujuan kuartir. 4. Hal-hal yang berkenan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan atas persetujuan kuartir. Pertama adalah bab 13 tentang sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan. Poin pertama adalah jika dipandang perlu dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok, yaitu tupoksi, Dewan Kerja dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan dengan meminta bantuan para pramuka penegak pandega atau orang-orang yang dianggap ahli. Jadi, Dewan Kerja dapat meminta bantuan dapat membentuk sangga kerja atau kelompok kerja atau yang disebut juga kalau di luar atau sama saja dengan panitia. Nah, Dewan Kerja bisa melibatkan pramuka penegak, pandega, atau orang-orang yang dianggap ahli dalam bidang tersebut. Poin kedua, sangga kerja atau kelompok kerja, unit kegiatan yang dibentuk tersebut bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Jadi, sangga kerja atau kelompok kerja atau unit kegiatan tersebut harus bertanggung jawab kepada kuartir yang melalui Dewan Kerja. Lanjut ke bab ke-14, Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Dewan Kehormatan Dewan Kerja, poin pertama adalah Dewan Kehormatan berkedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksanaan kode kehormatan pramuka dan tata peradaban bagi anggota Dewan Kerja. Yang kedua, Dewan Kehormatan berfungsi menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode kehormatan pramuka dan tata peradatan Dewan Kerja. Yang ketiga, Dewan Kehormatan tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk hanya pada saat diperlukan. Yang keempat, sidang Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan. Yang kelima, tata cara sidang Dewan Kehormatan mengikuti tata cara peradatan Dewan Kerja yang bersangkutan. Yang keenam, hasil sidang Dewan Kehormatan dilaporkan kepada Ketua Kuartir. Jadi, Dewan Kehormatan itu dibentuk tidak tetap, melainkan hanya dibutuhkan pada saat itu. Misalnya Ketua Dewan Kerja sedang membutuhkan Dewan Kehormatan. Jadi Dewan Kehormatan akan dibentuk, akan dilaksanakan, akan diadakan gitu. Dewan Kehormatan itu berkedudukan untuk sebagai mengawasi atau pengawas
pelaksanaan kode kehormatan dan tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. Jadi sebagai pengawas atau sebagai yang mengawasi, sebagai yang melihat langsung kode kehormatan atau cocok atau tidaknya kode kehormatan atau tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. Oke, lanjut ke bab 15. Bab 15 adalah rapat-rapat Dewan Kerja. Apa aja sih rapat-rapat Dewan Kerja? Pertama ada rapat pleno, terus yang kedua adalah rapat terbatas, yang ketiga adalah rapat bidang, yang keempat adalah rapat koordinasi, yang kelima adalah rapat konsultasi, yang keenam adalah hal-hal yang berkenaan pada pelaksanaan mekanisme rapat diatur oleh Dewan Kerja. Jadi rapat pleno itu apa sih? Rapat pleno merupakan forum tertinggi bagi pengambilan keputusan dalam Dewan Kerja yang dilaksanakan paling sedikit 6 bulan. Paling sedikit adalah 6 bulan. Yang kedua, rapat terbatas. Rapat terbatas adalah rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan. Jadi kalau misalnya rapat pleno 6 bulan, kalau rapat terbatas 3 bulan. Dan dihadiri oleh ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan dapat juga dihadiri oleh ketua bidang untuk menentukan rumusan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno. Yang ketiga, rapat bidang. Rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali oleh anggota bidang. Jika misalnya rapat terbatas itu dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang, maka rapat bidang itu dilaksanakan oleh ketua bidang dan anggota bidang. Lalu selanjutnya adalah rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu adalah rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh Dewan Kerja dengan pihak kuartir dan atau dengan Dewan Kerja setingkat di atasnya atau setara dan atau setingkat di bawahnya, atau dengan lembaga di luar gerakan pramuka untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dewan Kerja dan kegiatan pramuka, pendekar, dan pandita. Jadi, rapat koordinasi itu dilaksanakan antara Dewan Kerja dan kuartir. Seperti itu. Jadi, rapat Dewan Kerja dilaksanakan oleh rapat Dewan Kerja dan kuartir. Nah, entah itu di atasnya, entah itu di bawahnya, atau setingkat. Entah itu dengan lembaga atau entah itu dengan lembaga di luar gerakan pramuka, entah itu di dalam gerakan pramuka. Jadi seperti itu untuk rapat koordinasi. Untuk rapat konsultasi adalah rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu, diperlukan oleh Dewan Kerja dengan pihak kuartir dan dengan Dewan Kerja setingkat di atasnya, atau setara atau setingkat di bawahnya, dengan lembaga di luar untuk membahas hal-hal yang berkaitan kebijakan yang diambil. Jadi untuk rapat konsultasi itu lebih ke misalnya Dewan Kerja ini mau mengambil keputusan, maka harus melaksanakan rapat konsultasi terlebih dahulu. Poin ke-6. Nah, di poin ke-6 hal-hal yang berkenaan pelaksanaan dan mekanisme rapat itu diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Jadi mau rapat apapun itu diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Lalu yang ke-6, bab ke-16. Bab ke-16 mengatur tentang sidang paripurna. Sidang paripurna dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun sebelum pelaksanaan rapat kerja kuartir. Poin kedua, peserta sidang paripurna. Siapa saja sih peserta sidang paripurna? Yang pertama adalah anggota Dewan Kerja penyelenggara. Yang kedua adalah utusan Dewan Kerja setingkat di atas Dewan Kerja penyelenggara. Yang ketiga, utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Dewan Kerja penyelenggara dan mandat dari kuartir. Yang keempat, khusus untuk sidang paripurna ranting, sidang paripurna yang dihadiri oleh anggota Dewan Kerja penyelenggara dan utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang berada di wilayahnya, yang mendapat mandat dari gugus depannya berdasarkan usulan Dewan Ambalan atau Dewan Racana. Yang kelima, jumlah perutusan ditentukan oleh Dewan Kerja penyelenggara sidang paripurna. Jadi
Peserta ini adalah pertama anggota Dewan Kerja Penyelenggara, terus utusan Dewan Kerja setingkat, dan di atas Dewan Kerja Penyelenggara yang bertindak selaku narasumber, kecuali untuk sidang paripurna tingkat nasional. Terus yang ketiga adalah Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Dewan Kerja Penyelenggara, misalnya ada DKR. Lalu khusus untuk Dewan Kerja sidang paripurna ranting dihadiri oleh Dewan Kerja yang Dewan Kerja Penyelenggara dan utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana. Oke. Ya, terus jumlah rapat ditentukan oleh Dewan Kerja Penyelenggara. Lalu yang ketiga adalah untuk keperluan tertentu, sidang paripurna dapat mengundang narasumber baik dari luar gerakan pramuka atau dalam gerakan pramuka. Ya, dari dalam maupun luar gerakan pramuka. Yang keempat, pimpinan sidang paripurna adalah Ketua Dewan Kerja Penyelenggara dan dapat diwakilkan kepada anggota lainnya dari Dewan Kerja Penyelenggara atas mandat Ketua Dewan Kerja Penyelenggara. Baik. Yang kelima, jadwal dan agenda acara sidang paripurna ditetapkan oleh Dewan Kerja Penyelenggara. Jadi tidak bisa ditetapkan oleh Dewan Kerja yang lain. Jadi yang menyelenggarakan adalah yang menetapkan, seperti itu. Yang keenam, agenda sidang paripurna setidaknya mencakup laporan kegiatan tahun lalu yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja Penyelenggara. Misalnya, laporan kegiatan Dewan Kerja Cilacap. Dewan Kerja Cilacap melaksanakan kegiatan Wijaya Kusuma on the Internet, harus dilaporkan di agenda sidang paripurna. Lalu yang kedua, laporan kegiatan tahun lalu yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja yang berada di wilayah Dewan Kerja Penyelenggara. Misalnya DKR yang ada di Cilacap melaksanakan kegiatan apapun juga dilaporkan di sidang paripurna. Lalu yang ketiga adalah evaluasi dan pemandangan umum atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan itu harus ada di sidang paripurna. Juga penyampaian paparan oleh narasumber jika ada atau dipandang perlu. Yang keenam, penyampaian rencana Dewan Kerja Penyelenggara untuk tahun berikutnya. Yang ketujuh, sidang komisi yang jumlah komisinya disesuaikan oleh pembijangan Dewan Kerja untuk menyelaraskan rencana Dewan Kerja Penyelenggara tahun berikutnya. Yang kedelapan, perumusan hasil sidang paripurna disampaikan kepada rapat kerja kuartir. Seperti itu. Jadi nanti rapat kerja kuartir itu akan melaporkan tentang perumusan hasil sidang paripurna. Poin yang ketujuh, penasihat sidang paripurna adalah andalan yang diusulkan oleh Dewan Kerja Penyelenggara, Dewan Kerja ya, dan mendapat dari kuartir, seperti itu. Yang kedelapan, hasil sidang paripurna disampaikan dalam rapat kerja kuartir yang tadi sudah dijelaskan oleh saya. Jadi rapat kerja kuartir itu nanti juga ada tentang hasil sidang rapat paripurna, mendapat persetujuan sebagai program kegiatan kuartir, seperti itu. Bab 17, musyawarah. Pengertian umum tentang musyawarah yang kita ketahui yaitu muspanitra atau musyawarah pramuka penegak dan pandega putri dan putra. Muspanitra tersebut ya dilaksanakan di akhir masa bakti Dewan Kerja atau sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum dilaksanakannya musyawarah kuartir. Bab 18 yaitu tentang persyaratan anggota Dewan Kerja. Persyaratan anggota Dewan Kerja yaitu ada 2, persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum untuk menjadi anggota Dewan Kerja yaitu 1. Anggota tersebut telah aktif di salah satu gugus depan. Kedua, anggota tersebut minimal telah mencapai tingkatan pramuka penegak bantara ataupun pandega. Bab 19, proses seleksi anggota Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja dipilih melalui sebuah proses seleksi dan wajib mendapatkan surat keterangan aktif, hujat dan mandat dari wakilnya. Hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja atau beberapa salah satunya prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial serta
serta anggota Dewan Kerja mengajukan usulan-usulan atas upaya pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja, serta setiap anggota Dewan Kerja harus menepati kode kehormatan pramuka. Mutasi, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Kerja. Mutasi dapat dilakukan apabila anggota Dewan Kerja yang bersangkutan tidak efektif lagi menjalankan tugasnya dan fungsi sebagai anggota Dewan Kerja, serta pemberhentian anggota Dewan Kerja salah satunya bisa dikarenakan menikah, meninggal dunia, berhalangan tetap, melanggar ADART Dewan Kerja. Penggantian anggota Dewan Kerja dapat dilakukan apabila anggota Dewan Kerja diberhentikan dan untuk mendapatkan gantinya itu dengan cara dimusyawarahkan serta mendapatkan persetujuan dari kuartirnya. Terima kasih. KPDK 2021. Tingkatkan kualitas, bangkitkan sinergi Dewan Kerja. Jateng Gaya, Jateng Gaya.